Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan bahas dua surat. Surat Al-Kafirun. Kemudian yang kedua akan kita bahas adalah surat An-Nasr. Surat An-Nasr ya. Adapun yang pertama surat Al-Kafirun ya. Al-Kafirun yaitu dari firman Allah, "Qul ya ayyuhal kafirun," yaitu orang-orang kafir. Artinya orang-orang kafir ya. Surat ini memiliki beberapa nama ya. Nama-nama surat. Yang pertama adalah Al-Kafirun, sebagaimana yang kita tahu, Al-Kafirun. Yang kemudian ada yang mengatakan surat Qul ya ayyuhal kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada juga yang mengatakan surat Al-Ikhlas. Kenapa surat Al-Ikhlas? Karena ini adalah berkaitan dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah ya, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Beda dengan Al-Ikhlasnya yang versi Qul huwallahu ahad. Kalau Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlasnya maksudnya surat ini ikhlas khusus tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ini adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab turunnya surat ini yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan orang-orang kafir sudah capek mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mencari cara bagaimana agar Nabi berhenti di dakwah mereka sehingga mereka memberikan tawaran-tawaran. Di antaranya mereka tawarkan wanita, Nabi tidak mau, ditawarkan kejabatan, Nabi tidak mau, sehingga mereka punya ide di antaranya, Muhammad, bagaimana kalau setahun kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhanmu? Yaitu sudahlah, kita enggak usah ribut terus. Ya udah kita saling toleransi. Kau sembah Tuhan kami setahun, kami sembah Tuhanmu setahun. Ya, maka ketika mereka ditawarkan untuk setahun menyembah Tuhan mereka dan setahun bareng-bareng menyembah Tuhan mereka, setahun bareng-bareng menyembah Allah saja, maka situlah turun surat Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi sebab nuzulnya ya adalah ajakan toleransi ya untuk ibadah barengan ya. Setahun menyembah Allah saja, menyembah Allah semata. Setahun menyembah berhala. Setahun tauhid, setahun menyembah berhala. Maka inilah kenapa disebut surat Al-Ikhlas, karena di sini Nabi diturunkan oleh Allah surat melarang untuk memenuhi permintaan mereka ya. Suratnya kita buka ya. Pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Subhanallah. Qul, katakanlah, Allah perintah. Qul artinya apa? Katakanlah ya. Katakanlah kepada siapa? Katakanlah kepada mereka, orang-orang musyrikin tersebut. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir. Nah, kata kafir itu kata yang tidak menyenangkan. Kata-kata kafir kata tidak menyenangkan. Karena dia membangkang. Ya, kata kafir ini adalah identik dengan kejelekan ya. Dengan kejelekan yaitu pembangkangan. Ya. Kufur nikmat itu tidak bersyukur, tidak tahu diri, itu kafir ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Nabi sallallahu alaihi wasallam kali ini tegas. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian ya.
Biasanya Nabi SAW ketika mengucapkan kata-kata dengan penuh kelembutan, tapi kali ini Allah menyuruh Nabi dengan tegas mengatakan, Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Jelas. Wahai orang-orang yang kafir. Konteks di sini, kafir di sini, dalam ayat ini konteksnya untuk musyrikin Arab. Untuk musyrikin Arab, penyembah berhala. Penyembah berhala. Taib. Kalau kita bicara tentang status kafir, ya, artinya tidak setiap kita ketemu orang kita bilang ya ayyuhal kafir, wahai kafir, enggak. Nabi juga ketemu orang tidak manggil wahai kafir Abu Jahal, wahai kafir Abu Lahab, tidak. Tapi statusnya mereka apa? Statusnya kafir. Nabi mengucapkan ini, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, ada sebabnya. Sebabnya karena mereka mengajak sesuatu yang tidak boleh dalam syariat, yaitu toleransi yang batil, ya, toleransi dalam rangka saling bercampur baur dalam beribadah itu tidak ada dalam syariat. Maka ketika itu Allah menyuruh Nabi untuk tegas. Kenapa? Karena mereka cari masalah, membuat ide yang tidak benar. Maka ketika Nabi mengatakan ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Tetapi kalau dalam keseharian Nabi tidak demikian. Nabi panggil nama mereka. Nabi mengirim surat kepada Heraklius. Nabi berkata, ila Herakl azimir Rom. Nabi kepada Heraklius penguasa Roma itu mengatakan wahai si kafir. Nabi ketemu orang kafir di jalan, si kafir. Enggak, Nabi panggil namanya. Ya fulan, wahai fulan. Ya Abul Walid. Nabi panggil kunyahnya terkadang, wahai Abu fulan, ya. Ya. Nabi tidak mengatakan wahai si kafir, si kafir. Tetapi kalau kita bicara status, jadi dibedakan ya, dibedakan. Mohon diperhatikan, dibedakan antara status dengan panggilan khitab, yaitu dalam pembicaraan, dalam komunikasi. Dalam komunikasi. Adapun status maka semua non-muslim kafir. Semuanya. Apapun agamanya. Termasuk ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Innal ladzina kafaru. Dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi. Sungguhnya orang-orang kafir. Min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Fi nari jahannam khalidina fiha. Kata Allah, sungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang musyrikin dalam neraka jahannam, statusnya kafir. Allah berfirman, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha Salisu salasa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga, ya. Jadi Yahudi, Nasrani, kalau dalam status Buddha, penyembah berhala, Buddha, kemudian Hindu, ya, Konghucu, semua non muslim, semuanya orang kafir. Statusnya kafir. Kita bicara status, enggak boleh kita bilang statusnya bukan kafir. Iya, ada orang mengatakan Allah membedakan ahlul kitab, ya ahlal kitabi. Ya benar, kadang Allah panggil ya ahlal kitabi dalam Al-Qur'an beberapa, tapi kalau bicara status kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Allah bicara status, tapi ketika Allah panggil ya ahlal kitabi, la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian, ya. Tapi kalau Allah bicara status, laqad kafara alladzina, sungguh telah kafir yang mengatakan Allah satu yang tiga. Nah, panggilan komunikasi maka tentu dengan melihat adab-adab dan maslahat. Melihat adab dan maslahat. Dan maslahat. Jika diperlukan karena ada maslahat, maka boleh. Sebagaimana dalam ayat ini. Dalam ayat ini. Jika tidak, maka tidak perlu. Maka tidak perlu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak selalu memanggil orang-orang non muslim dengan ya kafir, ya kafir, ya kafir, enggak.
Enggak. Nabi panggil Heraklius dengan namanya, kepada pembesar Romawi Heraklius. Nabi panggil orang kafir ya Abul Walid, ya. Rasulullah panggil dengan namanya, dengan kunyahnya, ya. Kemudian Nabi mengatakan, ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak-anaknya Abdul Muttalib, ya Bani Hashim, wahai anak Bani Hashim. Nanti ya kafir-kafir enggak. Jadi kita bedakan antara status dengan bicara tentang komunikasi. Kita punya kerjaan di teman-teman di kantor, ya. Kita disuruh berbuat baik sama mereka. Ya, kita berbicara dengan kata-kata yang baik. Kafir, kamu dari mana? Ya, tentu enggak benar. Itu bukan sunnah Nabi SAW. Tapi kalau statusnya dia kafir, kita bilang, dia bukan kafir. Gimana bukan kafir? Dia kafir, jelas statusnya. Jadi beda antara status dengan panggilan komunikasi. Taib. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian kata Allah, la a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Aku wala antum a'biduna ma a'bud. Ya. Wala antum a'biduna ma a'bud. Artinya aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Di sini ini saya sebutkan juga dalam buku tafsir, nanti bisa dilihat. Aku tidak menyembah ma ta'budun. Ini aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ma di sini ada dua tafsiran. Dua tafsir. Ada yang mengatakan ma al-mausulah, namanya ma al-masdariyah. Ma al-masdari. Apa bedanya? Kalau ma al-mausulah secara gampangnya saya ringkaskan, maknanya apa yang kalian sembah. Apa yang kalian sembah. Adapun ma al-masdari artinya cara ibadah kalian. Artinya Nabi mengatakan, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Dan aku tidak akan menyembah cara kalian beribadah. Sama, mau cara beribadah berhala enggak, mau nyembah berhala enggak, cara beribadah kalian mau setahun ibadah kepada Allah saja, setahun ibadah kepada berhala, itu cara yang tidak benar, aku tidak mau. Aku tidak mau. Kemudian la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Ya. Dan kalian pun demikian. Wala antum a'biduna ma a'bud. Kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Sudah, tidak perlu. Dengan cara kalian aku tidak mau. Ya. Kalau menyembah, nyembah Allah saja. Adapun dengan cara setahun sekian enggak. Wala antum a'biduna ma a'bud. Wala ana a'bidu ma abattum. Wala ana a'bidum ma abattum. Ya. Dan aku tidak menyembah apa yang telah kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Wala antum a'biduna ma a'bud. Diulang, ya. Pertama la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Wala ana a'bidu ma abattum. Nabi mengulangi lagi untuk penekanan, dan aku tidak akan menyembah apa yang telah kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Kata para ulama, apa maksudnya? Kenapa diulang? Timbul pertanyaan, kenapa diulang? Kenapa diulang? Ya. Pertama, jawabannya untuk menekankan, menegaskan. Kemudian yang kedua untuk menjelaskan tentang ya masa lalu dan akan datang. Dan akan datang. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi mengatakan, aku tidak pernah menyembah yang kalian sembah dan aku tidak bakalan menyembah yang kalian sembah. Sudah, selesai, titik. Enggak ada basa-basi, ya. Enggak ada. Yang dulu aku tidak pernah selama ini menyembah berhala kalian, tidak pernah. Dan seterusnya pun aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Jadi itu kenapa diulang? Sebenarnya Allah mengatakan demikian dan sudah disinggung di buku tafsir. Kemudian Allah tutup dengan firman-Nya, lakum dinukum waliyadin. Waliyadin, ya. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ini, perkataan ini adalah bentuk baro'ah, berlepas diri. Setelah dikasih mukadimah, qul ya ayyuhal kafir, wahai orang kafir, aku tidak bakalan sembah apa yang kalian sembah. Kalian tidak bakalan sembah yang aku sembah. Aku tidak bakalan nyembah yang kalian sembah. Kalian tidak bakalan nyembah yang aku sembah. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Ini maksudnya apa? Berlepas diri. Makanya disebut dengan surat Al-Ikhlas.
Kita hanya memfokuskan ibadah kepada Allah berlepas dari segala bentuk kesyirikan. Oleh karenanya surat Al-Ikhlas dibaca di mana? Banyak dibaca ketika salat witir Nabi baca surat Al-Ikhlas. Kemudian ketika 2 rakaat sebelum subuh Nabi juga baca surat Al-Ikhlas ya. Jadi coba kita tulis ini kapan dibaca ya. Kapan dibaca? Pertama ya, ketika salat witir, dalam salat witir. Kemudian yang kedua, 2 qobliyah subuh. Qobliyah subuh dibaca juga. Kemudian 2 rakaat setelah tawaf. Dalam sebagian riwayat juga dibaca sebelum tidur. Sebelum apa? Tidur. Kenapa? Karena ini disebut surat Ikhlas untuk kita mengingatkan kita berlepas diri dari namanya kesyirikan. Ya. Witir dibuka pagi dengan baca surat ini. Kita telah tawaf juga kita ingat bahwasanya kita menjalankan tauhid. Setelah itu baru kita mengatakan di akhir ayat lakum dinukum waliyadin, bagimu agama kalian, bagiku agama kalian. Ini adalah bentuk berlepas diri. Jadi pisah. Ini pernyataan berlepas diri. Kenapa perlu saya tekankan hal ini? Karena orang-orang liberal, sebagaimana saya tulis dalam disertasi saya, mereka mengatakan ayat ini menunjukkan Islam membenarkan semua agama. Subhanallah, lihat. Tafsir manapun enggak ada yang ngomong begitu. Lakum dinukum waliyadin bukan berarti kalian benar, aku benar. Enggak ada yang mengatakan. Tafsir manapun tidak ada yang mengatakan itu kebohongan ilmiah yang dilakukan oleh para orang-orang liberal meskipun mereka bergelar doktor. Ini sudah saya bantah dalam disertasi saya. Tidak benar. Ini adalah kalimat ancaman untuk kalian agama kalian. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kalian amal kalian, bagi kami amal kami. Ya sama seperti itu. Sudah masing-masing nanti bertanggung jawab ya. Jadi bukan berarti kita dengan ayat ini lakum dinukum waliyadin berarti bebas, terserah semuanya agama benar. Gimana kalau ini adalah surat toleransi? Bagaimana di awal dibuka dengan qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir ya. Ya, jadi yang benar ini surat Baroah, berlepas diri daripada kesyirikan. Ya, dan saya ingatkan selalu bahwasanya kita toleransi di tanah air kita, toleransi yang benar. Toleransi yang benar adalah masing-masing mempertahankan statusnya, identitasnya dipertahankan dan membenarkan yang lain. Silakan yang lain melakukan aktivitas ibadahnya. Ya, tidak kemudian menghalangi, tidak. Tetapi itu namanya toleransi. Identitas masih terjaga. Ya, saya biarkan kau pergi ke gereja. Saya ke masjid, itu toleransi. Tapi kalau saya sama-sama ke gereja kemudian beribadah, bukan toleransi lagi, identitas hilang. Itu namanya bercampur baur dan inilah toleransi yang salah. Toleransi yang diminta oleh orang-orang musyrikin Arab ditantang oleh Nabi dengan surat untuk berlepas diri namanya surat Al-Ikhlas, surat Qul ya ayyuhal kafirun. Maka ditutup dengan ayat lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku, tidak ada namanya bercampur baur, masing-masing menjalankan ibadahnya. Ya, adapun maksudnya ini adalah semua agama benar, maka ini adalah tafsiran yang dipaksa-paksakan yang dilakukan oleh sebagian orang-orang liberal. Wallahu taala alam bisawab. Tapi kita lanjutkan surat kedua. Jadi agama Islam adalah agama yang satu-satunya agama yang benar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan hal tersebut ya. Tidak ada agama yang lain yang benar selain Islam karena dia satu-satunya agama yang bertauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman inna dina indallahil Islam. Bahwasanya agama hanya Islam yang diterima oleh Allah. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min." Barang siapa mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, masuk neraka jahanam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat di situ ikhwan-ikhwan bisa lihat, saya nukilkan halaman 678 ya. Halaman 678 Nabi saya katakan di sini ya. Oleh karena itu orang yang hendak menyamakan Islam dengan Nasrani atau Yahudi, orang itu telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Seandainya semua agama benar, maka tidak ada artinya Nabi SAW diutus untuk berdakwah. Kalau gitu Nabi kurang kerjaan. Kalau semua agama benar, Nabi kurang kerjaan. Nabi bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku. Yahudiyun wala Nasraniyun. Yahudi atau Nasrani. Thumma yamutu, kemudian dia wafat.
wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka jahanam, ya. Oleh karenanya Nabi, ini jelas Yahudi Nasrani dengar tentang Nabi, tentang Islam, kemudian tidak beriman, maka penghuni neraka jahanam. Demikian juga Nabi SAW ketika mengirim surat kepada raja-raja untuk menyuruh mereka kepada Islam. Kalau semua agama benar, Nabi kurang kerjaan dong. Kirim surat untuk ngajak masuk Islam, kurang kerjaan. Tapi Nabi kirim surat kepada Heraklius, Nabi mengatakan, ila azimir Rum, wahai Heraklius, penguasa Romawi, ya. Kemudian Nabi mengatakan, aslim taslam, masuk Islam kau akan selamat, ya. Kemudian Nabi membacakan firman Allah, ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bi syai' wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Wahai ahlul kitab, kemarilah kita kepada satu perkataan yang sama. Perkataan yang sama itu tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan jangan menjadikan manusia sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Nabi Isa atau rahib-rahib jadi sembahan Allah. Ya, kemudian di akhir surat Nabi mengatakan, fa in tawallait fa inna ma 'alaika itsmul arisiyin. Wahai Heraklius, ingat, perhatikan. Kalau kau tidak memenuhi panggilanku untuk masuk Islam, kau berpaling, maka kau akan menanggung dosa rakyatmu. Jelas bahwasanya Islam adalah agama tauhid, satu-satunya agama yang benar, maka tidak benar pernyataan orang-orang liberal yang mengatakan semua agama adalah benar, semua agama mengantarkan surga, jangan kaplingin surga sendiri. Di surga itu banyak areal, bisa untuk surga Yahudi, surga Nasrani, surga ateis sekali juga, semua masing-masing ada kaplingannya. Baik, kita lanjutkan surat yang kedua, ya. Itu surat An-Nasr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau melihat manusia masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Dan bertasbihlah kepada Rabbmu dan mohon ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah itu Maha penerima taubat, ya. Surat ini menjelaskan tentang kemenangan Nabi ketika Fatu Makkah. Kemenangan Nabi ketika Fatu Makkah. Fatu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriyah, ya. Fatu Makkah, asal muasal terjadi Fatu Makkah itu kenapa? Karena Nabi mengadakan suatu perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriyah. Itu perjanjian gencatan senjata antara kaum muslimin dengan orang musyrikin. Tapi orang musyrikin melakukan pengkhianatan, ya, dengan berkhianat kepada koloninya kaum muslimin, kemudian ada yang dibunuh, akhirnya Nabi membatalkan perjanjian, maka Nabi SAW berangkat dari Madinah menuju Mekah dengan pasukan sekitar 10.000 orang untuk menaklukkan kota Makkah. Nah, peristiwa penaklukan kota Makkah tersebut disebut dengan Fatu Makkah, ya. Dan itu terjadi pada tahun 8 Hijriyah. Namun disebutkan bahwasanya surat ini idza jaa nasrullahi wal fath ini turun pada tahun 10 Hijriyah. Tahun 10 Hijriyah ketika Nabi melakukan haji wada. Jadi 2 tahun berikutnya baru Nabi turun surat ini menjelaskan tentang nikmat kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi ketika Fatu Makkah, ya, ketika Fatu Makkah. Surat ini disebut juga dengan surat An-Nasr, namanya surat An-Nasr, dan juga disebut dengan surat At-Taudi'. Apa surat Taudi'? At-Taudi' artinya surat perpisahan. Kenapa surat perpisahan? Karena surat ini menjelaskan bahwasanya tugas Nabi sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Orang-orang sudah masuk Islam berbondong-bondong. Nah, kalau orang-orang sudah masuk Islam berbondong-bondong, tugas Nabi sudah selesai, saatnya Allah memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah dipahami dengan cerdas oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Saya bacakan riwayat yang panjang, silakan Bapak buka halaman 682. Kata Ibnu Abbas, kana Umar yudkhiluni ma'a asyakhi Badar. Umar terkadang kalau ada pertemuan dia ngajak aku masuk bersama sahabat-sahabat senior yang ikut dalam perang Badar, orang-orang pilihan yang diajak berunding oleh Umar bin Khattab. Faqala ba'dhum, maka ketika Ibnu Abbas yang masih junior, masih muda diajak ikut rapat untuk berdiskusi, maka sebagian mereka protes. Sebagian mereka berkata, "Lima tudkhilu hadzal fata ma'ana wa lana abna'un mithluhu?" Kenapa kau ngajak pemuda ini ikut bicara bincang-bincang dengan kita? Kita juga punya anak-anak yang lain. Kenapa cuma Ibnu Abbas, Ibnu Abbas remaja? Kenapa kalau dia boleh masuk ikut rapat, yang remaja-remaja juga bisa kita ajak? Maka beliau berkata, Umar bin Khattab berkata, "Innahu mimman qad alimtum." Ya, kalian sudah tahu Ibnu Abbas memiliki ilmu, ya. Makanya Nabi mendoakan dia, Allahumma
faqihu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah dia faqihkan dia tentang agama dan ajarkanlah dia ta'wil. Jadi Umar sering mengajak Ibnu Abbas karena kecerdasannya, dia ahli tafsirnya, para sahabat, ya, ilmunya sangat luas. Maka diajak diskusi dengan sahabat-sahabat sendiri. Dalil bahwasanya kalau ada orang mungkin masih remaja atau masih muda tapi memiliki ilmu yang tinggi, maka dia dihormati, bahkan diajak berdiskusi dengan sahabat-sahabat senior. Fada'ahum dzata yaumin wa da'ani ma'ahum. Suatu hari Umar panggil para sahabat-sahabat senior, kemudian Ibnu Abbas juga diajak ngumpul di situ. Ya. Wa ma ru'ituhu da'ani yaumidzin illa liyuriyahum minni. Aku lihat, aku tidak pernah dipanggil kecuali saya rasa kali ini aku dipanggil, Umar ingin menunjukkan sesuatu tentangku kepada mereka. Umar ingin menunjukkan sesuatu tentang Ibnu Abbas kepada mereka. Taib ikhwan, azan kita tunggu sebentar ya. Habis azan kita lanjutkan lagi. Taib, kita lanjutkan para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil mereka, para senior-senior sahabat. Kemudian Umar juga memanggil Ibnu Abbas, dia junior. Tapi kata Ibnu Abbas, kali ini kayaknya Umar ingin menunjukkan sesuatu dariku kepada mereka. Ada apa gerangan? Maka Umar berkata kepada para sahabat-sahabat senior, "Mata quluna fi idza jaa nasrullahi wal fath." Bagaimana pendapat kalian tentang surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang kemenangan Allah dan pertolongan dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau lihat orang-orang berbondong-bondong masuk dalam agama Allah. Hatta khatama surah, sampai Umar selesai membaca Al-Qur'an, selesai satu surat tersebut. Maka sebagian mereka mulai kasih komentar. Maksud dari surat ini, umirna an nahbadallaha wa nastaghfirahu idza nusirna. Tafsiran benar ya. Kami, maksud dari surat ini, kita diperintahkan untuk memuji Allah dan untuk istighfar kalau kita menang dan kita ditolong oleh Allah. Wa qala ba'dhum, sebagian lagi berkata la nadri, saya tidak tahu. Atau sebagian tidak mengucapkan sesuatu. Maka Umar berkata kepada Ibnu Abbas, Umar ingin menunjukkan Ibnu Abbas bagaimana cerdasnya Ibnu Abbas tentang masalah tafsir kepada sahabat-sahabat senior. Ya Ibnu Abbas, akadzaka taqul? Apakah pendapat engkau seperti mereka? Qultu la, kata Ibnu Abbas, tidak. Fama taqul? Apa yang kau katakan tentang surat ini? Kata Ibnu Abbas, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu Allahu lahu. Ini adalah surat untuk mengingatkan Nabi tentang ajal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah beri kabar kepada Nabi. Ya. Fadzaka alamatu ajalika. Ini adalah tanda ajalmu wahai Muhammad. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka bertasbihlah kepada Rabbmu dan istighfarlah, innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Kata Umar, ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Yang aku tahu juga seperti yang engkau ketahui. Inilah kenapa disebut dengan surat At-Taudi'. Surat Taudi' maksudnya surat perpisahan. Jadi surat An-Nasr namanya ada dua, di antaranya surat An-Nasr, itu pertolongan Allah. Kemudian yang satunya adalah maknanya adalah surat At-Taudi'. Itu perpisahan. Dan ini yang dipahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jika datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, maksudnya kemenangan sini adalah Fathu Makkah. Ya. Fathu Makkah. Ya. Pada tahun 8 Hijriah, ya. Wa ra'aitun nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat orang-orang datang berbondong-bondong. Berbondong-bondong masuk Islam. Maka bertasbihlah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya, innahu kana tawwaba. Perhatikan di sini Ibnu Abbas menunjukkan kenapa dia memahami ini surat perpisahan. Surat ini menunjukkan ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat ini menunjukkan ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat ini menunjukkan ajal Nabi. Ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tugas Nabi sudah selesai. Sudah selesai. Saatnya beliau dipanggil. Saatnya beliau
dipanggil oleh Allah. Dipanggil Allah, ya. Perhatikan di sini, makanya ini kecerdasnya Ibnu Abbas tatkala dia menafsirkan ayat, dia bisa mengambil istimbat, ya, hukum-hukum yang tidak kelihatan langsung karena cerdasnya Ibnu Abbas, karena Nabi pernah mendoakan dia, wa alimhu ta'wil, ya Allah ajarkanlah dia Al-Qur'an, tafsir. Perhatikan di sini, idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan Allah dan Fatu Makkah. Engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Kenapa orang masuk berbondong-bondong? Kenapa berbondong-bondong? Jawabannya karena apa? Karena di Jazirah Arab banyak sekali kabilah-kabilah, ya. Karena kabilah-kabilah Arab, ya, selain Quraisy sedang menantikan nasib Quraisy. Nasib Quraisy, ya. Kita tahu Rasulullah SAW dari Quraisy, Rasulullah dari Bani Hashim. Rasulullah dari Bani Hashim. Kemudian ketika Rasulullah SAW berdakwah, banyak kabilah-kabilah menunggu bagaimana nasib Quraisy. Kalau Quraisy masuk Islam, ya kita masuk Islam. Kalau Quraisy kalah, ya sudah kita ikut Rasulullah SAW. Ternyata benar, ketika Fatu Makkah banyak Quraisy yang akhirnya menyerah dan banyak di antara mereka masuk Islam. Sebagian mereka dibebaskan oleh Nabi dengan begitu saja, ya, hadiah dari Nabi, silakan bebas meskipun masih kafir. Kata Nabi, idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian, sungguhnya kalian bebas. Akhirnya mereka banyak Islam. Tatkala orang-orang kabilah-kabilah Arab yang lain melihat kaum muslimin sudah menguasai Mekah dan Ummul Qura, yaitu ibu kota jazirah tatkala itu, misalnya Jakartanya lah, ya. Kemudian semua Islam sudah menguasai, maka mereka pun akhirnya milih masuk Islam. Maka pada tahun 9 Hijriah disebut dengan Amul Wufud, ya. Tahun 9 Hijriah disebut dengan tahun menerima utusan-utusan, tamu-tamu utusan. Disebut dengan Amul Wufud. Di situ Nabi SAW menerima banyak orang-orang Arab datang menyatakan Islam, ingin tahu tentang Islam. Jadi orang datang berbondong-bondong. Dan ini menunjukkan tugas Nabi sudah selesai. Di akhirnya Allah mengatakan fasabbih, bertasbihlah. Bertasbihlah. Rabbika wastaghfir, istighfarlah. Subhanallah. Lihat. Nabi berdakwah, ya. Kita mau kasih faedah, yaitu Nabi berdakwah kurang lebih 23 tahun. Semuanya penuh dengan perjuangan. Dengan perjuangan. Ya, tetapi Nabi sama sekali tidak ujub. Ya, bahkan beristighfar kepada Allah. Oleh karenanya kalau kita lihat syariat, banyak setelah kita beribadah kita disuruh istighfar. Contoh salat. Ketika salat, kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita ucapkan apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Menunjukkan bahwasanya kita tidak ujub. Kita ini salat penuh dengan kekurangan. Sebanyak kesalahan, ya. Bukan setelah salat kita merasa bangga. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang salat malam. Kata Allah, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." Mereka di malam hari mereka tidak tidur, mereka salat malam. Di waktu sahur, di penghujung salat malam mereka beristighfar. Bukan bangga saya salat malam ujub. Enggak, malah mereka istighfar. Ya, ini orang-orang saleh, mereka tidak bangga dengan ibadah yang mereka lakukan, ya. Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar, ya. Kata Allah juga, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur setelah mereka melaksanakan salat malam. Allah juga berfirman tentang haji, wa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram, ya, thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Kata Allah tentang para jamaah haji, kalau kalian sudah di padang Arafah kemudian kalian beranjak meninggalkan Arafah, beristighfarlah. Padahal kita tahu haji adalah puncak daripada Arafah. Al-Hajju Arafah. Puncak daripada haji adalah Arafah. Di situ orang semua menangis berdoa kepada Allah. Setelah itu Allah suruh beristighfar juga. Sama seorang sehabis wudu kata Allah, kata Nabi SAW, Allah maj'alni minat tawabin wa maj'alni minat mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang suka bertobat.
orang suka bersuci. Jadi ini ingatan kepada kita kalau beribadah habis sedekah jangan ujub, habis salat jangan ujub, habis dakwah jangan ujub. Nabi 23 tahun dakwah tidak bangga, tidak sombong. Ada orang mungkin baru dakwah baru setahun sudah bangga cerita sana sini, merasa hebat, merasa sebagai orang yang pendobrak awal dan yang lain yang babat alas dan macam-macam. Kita bilang lihat Nabi SAW 23 tahun beristighfar. Setelah turun ayat ini Nabi ruku dan sujud berdoa dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, ini Nabi baca ketika ruku dan sujud. Ya ta'awul Quran itu Nabi mengamalkan ayat ini. Ini doa yang Nabi baca di penghujung kehidupannya. Jadi kalau Nabi ruku, Allahu Akbar langsung subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanak terus. Kalau Nabi sujud juga Nabi baca yang sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya inilah surat An-Nasr. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Ya, demikian Pak Faisal, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menambah ketakwaan kita, diampuni dosa-dosa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.